Shalom bagi kita semua. Sahabat mujizat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dalam persekutuan kita dalam doa sahabat mujizat. Kita percaya semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita meletakkan sungguh-sungguh memuji menyembah nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami semua mengucap syukur Bapa, punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang sungguh baik, terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena pertolongan dalam kehidupan kami Bapa. Semua karena kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan satu pujian yang berkata, bukan dengan kekuatan.
dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Kaulah harapan kami, Kaulah semua kekuatan. Makasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kau dahsyat bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Lawat kami semua yang mengikuti ibadah sahabat mujizat ini. Roh Kudus bekerja buat kami. Dimanapun kami berada, lawatan Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan menerima firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan kami. Mari Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan selanjutnya kita akan berdoa, minta mujizat Tuhan, minta karya Tuhan yang besar, yang terus menerus menolong dan menopang kita dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Mari kita akan baca dulu dalam Alkitab kita, dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Satu ayat ini kita akan baca Bapak Ibu sekarang untuk kita dikuatkan dalam berharap sama Tuhan. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup ini ya tentunya ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan, ya masalah dalam keluarga, masalah dalam keuangan, masalah dalam bisnis, masalah dalam pekerjaan. Mungkin juga ada masalah dalam tubuh kita, ada sakit, lemah, tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kita semua Tuhan, ya tentunya sebagai manusia yang terbatas, seringkali kita khawatir saudara. Ya. Dan kalau kita mau lihat ya wajar saja, walaupun ada kata firman yang berkata jangan kamu khawatir. Ya, ini normalnya jangan kamu khawatir. Nah, tapi ayat ini bilang kalau kita harus mengalami kekhawatiran. Nah ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu.
Kalaupun kita mengalami kekhawatiran tentang situasi kondisi keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, ayat ini bilang begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya. Serahkan kekhawatiranmu kepada Allah. Nah, jadi ini yang harus perlu. Saat kamu khawatir, saat kita khawatir dalam usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, mungkin saat kita khawatir tentang pelayanan kita, ya bisa saja khawatir sudah. Tapi saat kita khawatir, yang pun kita apa? Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ya, yang menjadi masalah bagi kita seringkali saudara, kita tidak menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Nah, akhirnya kekhawatiran itu akan semakin menekan kita, dan sehingga akan timbul masalah yang lain, penyakit yang lain akan muncul dari dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena kekhawatiran itu akan menghantui kita. Kekhawatiran itu akan membuat kita lemah. Kekhawatiran itu akan membuat semakin terpuruknya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan cuma bilang, serahkan semua kekhawatiranmu itu sama Tuhan. Jadi yang harus perlu menjadi bagian kita. Ketika kekhawatiran datang, kita menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Nah, saudara, perhatikan. Kenapa kita harus yang menanggung? Kenapa kita harus yang memegang terus kekhawatiran itu? Kita kurang percaya sama Tuhan dan kurang sabar terhadap tindakan Tuhan. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Harusnya kalau kita percaya sama Tuhan, sabar menantikan Tuhan, percaya Tuhan sudah berfirman, adakah yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Semua dia bisa kerjakan dengan baik. Apapun yang kita khawatirkan itu, semakin kau cepat menyerahkan itu semua kepada Tuhan, semakin kau taruh itu di tangan Tuhan, saudara perintah sama Tuhan, semakin cepat Tuhan bertindak untuk menyelesaikan masalah persoalan kita, baik saudara. Jadi serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang kedua di sini dibilang apa, saudara? Kenapa kita harus serahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Yang kedua dikatakan, karena Tuhan yang memelihara. Ya, Tuhan yang memelihara. Tuhan yang menyelesaikan persoalan kita. Tuhan yang akan mengangkat semua beban kita. Semua yang kita serahkan, saudara. Kalau saudara yang serahkan, Tuhan tidak akan pernah lakukan. Dia tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Tapi kalau segala yang kamu khawatirkan tidak kamu serahkan ke Tuhan, Dia tidak akan bertindak apa-apa. Dia tidak akan memelihara kita. Dia tidak akan menyembuhkan kita. Dia tidak akan menguatkan kita. Kenapa? Kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat mujizat dimanapun kita berada, apa sekarang yang sedang kau khawatirkan? Jodohkah? Keturunankah? Sakit penyakitkah? Usahakah? Pekerjaankah? Keuangankah? Pelayananmukah? Itu yang kau khawatirkan. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya memilih, serahkan semua sama Tuhan. Serahkan semua sama Tuhan. Ya, serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan pasti lakukan sesuatu sudah. Tuhan pasti lakukan sesuatu. Coba kita baca dulu dalam Matius pasal 37 ayat 15. Bukan Matius, Mazmur. Mazmur pasal 37 ayat 15. Matius tidak ada pasal 37. Ya. Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Nah, berarti serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak pernah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, tidak pernah menyerahkan persoalan hidup kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertindak. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan begitu adil. Dia hanya menyelesaikan orang yang bersalah. Tuhan hanya menyelesaikan persoalan orang yang bersalah. Selama kau tidak berserah sama Tuhan, tidak menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, tidak menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertindak apa-apa, saudara. Jadi kalau kau mampu menghadapi itu semua kekuatanmu, dan makanya kita terbalas kekuatan kita. Kita akhirnya jadi ngos-ngosan sudah. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, yang pertama diberikan
Yang kedua, diberikan kita kekuatan, mampu kuat. Dan yang ketiga, diberikan kita kelepasan dan kemenangan. Saat kau serahkan semua persoalan kepada Tuhan, Dia kasih kemampuan, Dia kasih kekuatan, Dia kasih kelepasan dan kemenangan. Sehingga kita bisa mengatakan, puji Tuhan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Kenapa? Karena setiap berbagai pergumulan persoalan yang begitu sulit, seolah-olah kita ada di jalan buntu, seperti telur di ujung tanah. Tapi saat kita serahkan sama Tuhan, kita akan bisa menemukan tanduknya yang hilang, telurnya tetap tergantung. Kenapa? Karena di tangan Tuhan yang memegangnya. Tangan yang tidak kelihatan memegang telur itu, sehingga dia tidak terjatuh. Karena kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia terlalu hebat, terlalu ajaib, terlalu luar biasa. Dia adalah Allah di atas segalanya. Oleh karena itu, sahabat mujizat di mana saja berada, apapun masalah, apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun kesulitan, apapun saat ini jalan yang sedang kau hadapi, mungkin kau bilang buntu, seperti telur di ujung tanah. Selama kau serahkan sama Tuhan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Selama kau serahkan sama Tuhan, Dia terlalu banyak cara untuk menolong engkau. Dia punya tangan yang tidak kurang banyak untuk menopang engkau dalam persoalan. Selama kau serahkan itu semua kepada Dia, ajaib dan luar biasa. Saya terkagum-kagum melihat keajaiban Tuhan. Kadang-kadang saya sudah tidak berdaya, sudah tidak mampu. Saya cuma bilang, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara, saat kita berserah sama Tuhan, Dia tidak takut. Dia datang, Dia turun tangan, Dia menyelesaikan masalah kita, Dia menyelesaikan persoalan kita. Ada yang cepat, secepat kilat, mungkin lebih cepat dari kilat Dia bisa selesaikan. Tapi ada dalam proses, di sini membutuhkan kesabaran, menanti-nantikan Tuhan yang ajaib, yang terus bekerja. Kalau bukan langsung Tuhan kerjakan, bukan berarti Dia tidak mau mengerjakan, tapi ada proses. Dan proses itu, saudara, itu bermanfaat bagi kita. Supaya hidup kita semakin hari, semakin mengarah kepada kedewasaan iman. Karena bagi Tuhan, bukan persoalanmu yang paling besar, tapi persoalan bagi Tuhan adalah kedewasaanmu jauh lebih penting daripada menyelesaikan masalahmu. Kedewasaanmu terhadap Tuhan itu jauh lebih penting. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu saudara terkasih Tuhan, sahabat mujizat di mana saja kita berada, marilah kita serius menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh persoalan kita, seluruh kekhawatiran kita hanya pada Allah saja. Jangan serahkan kepada tetangga, jangan serahkan kepada keluarga yang mungkin mampu, jangan serahkan kepada siapa-siapa. Segala sesuatu yang kau khawatirkan, serahkan sama Tuhan Allah. Dia tidak kurang kekuatan, Dia tidak kurang cara untuk menolong kita. Banyak cara Tuhan punya untuk menolong kita. Maju terus, jangan pernah patah hati, jangan pernah putus asa. Lihat ada dua tangan yang selalu terbuka buat engkau. Marilah kepada Tuhan yang berat dan ketulisan, aku akan memberikan kelegaan kepada. Jadi oleh karena itu, mari kita datang sama Tuhan saja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia terlalu dahsyat bagi kita, Dia terlalu luar biasa bagi kita. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Yesus ajaib bagiku, Yesus dahsyat bagiku. Apapun yang diminta, berikan aku. Haleluya.
Bapak Ibu, pagi ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, khusus yang saat ini ada sesuatu yang sedang kau khawatirkan terhadap apapun itu, sakitkah, kelemahankah, ekonomikah, keuangankah, bisniskah, pekerjaankah, pelayanankah, apa saja. Mungkin kau saat ini sedang ada duduk termenung memikirkan nasibmu ke depan. Mungkin kau saat ini sedang ada dalam dirundung oleh kekhawatiran. Mungkin kau baru ditinggal oleh orang-orang yang mengasihimu, sehingga kau sedang khawatir siapa yang nanti akan menolong aku. Kau mungkin khawatir bagaimana ini perusahaanku saat ini sedang goyah, bagaimana ini, semua mungkin kau sedang khawatir tentang persoalan hidup. Normal saja sebagai manusia, normal saudara. Tapi hari ini kita sudah diganti. Tuhan bilang, anak-anakku, sahabatku, kekasih-kekasih jiwaku, serahkan semua apa yang kau khawatirkan kepadaku. Tuhan sedang bilang kita hari ini, anak-anakku, serahkan semua apa yang kau khawatirkan itu kepadaku. Kau khawatir tentang jodoh, serahkan sama aku. Kau khawatir tentang sakit penyakit, serahkan sama aku. Apakah engkau tidak percaya dengan firman yang kukatakan oleh Luka, bilurku kau sembuh? Jangan khawatirkan hal-hal yang lain. Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan.
khawatir kayak kau dalam ekonomimu, usaha, bisnismu, keuangan, serahkan sama Tuhan. Pelayananmu, mungkin saat ini kau sedang khawatir tentang masa depan pelayananmu. Mungkin kau berpikir, aduh, tidak ada yang nolong keuangan gereja. Saudara, serahkan sama Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan tidak kebetulan memanggil engkau jadi pelayan Tuhan, jadi gembala. Dia memanggil engkau dengan punya rencana supaya engkau menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dia yang akan menolong engkau dalam berbagai fasilitasnya. Mari serahkan sama Tuhan. Dia baik bagi kita. Dia teramat baik bagi kita. Saudara, hari ini saya berdoa hanya untuk semua kita yang mungkin hari ini berkata aku sedang khawatir, yang jujur berkata khawatir. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin kau sudah terbaring di rumah sakit, kau khawatir, aduh ini udah ada kematian di depan saya, aduh ini gimana bayar obatnya. Saudara, serahkan semua kekhawatiran sama Tuhan. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mengangkat kedua tangan kita. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tangan. Angkat kedua tanganmu, saudara. Percaya sama Tuhan. Tadi dalam Mazmur pasal yang ke-37 5, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Ayo, semua mengangkat tangan yang punya kekhawatiran. Mari serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Apapun saat ini penyakitmu, kanker, dokter bilang stadium 4+ sudah menyebar kemana-mana. Kau khawatir, keluarga khawatir, serahkan sekarang semua ke Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan terlalu ajaib, terlalu luar biasa. Jangankan kanker stadium 4+, Lazarus yang mati udah 4 hari ada di kubur. Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Yesus ajaib, Yesus terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Dia selalu akan menolong kita. Dia selalu rindu untuk memberikan perhatian khusus bagi kita. Tapi kita seringkali kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Tidak mau berserah kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu, angkat dua tanganmu. Sebelum saya berdoa, semua saya berdoa saudara, supaya semua yang khawatir tentang apa yang kau hadapi, pelayanan kau, maka angkat dua tanganmu. Ya, sebelum saya berdoa, mari kita nyanyikan dulu pujian kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Haleluya. Ada yang mereka
mereka khawatirkan. Mungkin masalah penyakit, masalah ekonomi, bisnis, usaha, pekerjaan, jodoh, keturunan, pelayanan. Tuhan, mereka sedang ada di rundung kekhawatiran ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini mereka mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah kami, Allah yang El-Shaddai, Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, maha mulia. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil ya Tuhan. Setiap tangan yang terangkat karena kekhawatiran, biarlah Tuhan hari ini semua jemaat-jemaatmu, umat-umatmu dengan tulus menyerahkan seluruh apa yang mereka khawatirkan. Mereka menyerahkan seluruh kekhawatiran itu kepada Tuhan, karena kami tahu firman-Mu yang berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka akulah yang memelihara engkau. Itulah firman-Mu. Mari Tuhan kau tolong, jaga Tuhan setiap mereka yang mengangkat tangan, yang menyerahkan kekhawatiran kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan kau tolonglah mereka, bukalah jalan bagi mereka, nyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka, nyatakan keajaiban-Mu bagi mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka khawatirkan, Tuhan engkau pelihara, Tuhan engkau pelihara, Tuhan engkau bertindak, Tuhan engkau bekerja, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap tangan yang terangkat, setiap masalah yang sudah diserahkan sama Tuhan, sudah Tuhan selesaikan. Tuhan sedang proses, Tuhan sedang bertindak, Tuhan sedang bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ajar mereka tetap setia, berserah penuh kepada Tuhan. Tidak akan ada yang bimbang, tidak akan ada yang ragu. Semua berserah kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mau peduli, Allah yang mau melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus menyertai mereka kemanapun mereka pergi dan berada sepanjang hari ini. Jagalah mereka dari segala kecelakaan, jaga nyawa mereka, jaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang mereka makan dan minum, tahirkan setiap udara yang mereka hidup, tahirkan setiap apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka, sehingga tidak akan ada yang membahayakan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mulai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan sahabat, mujizat dimanapun kita berada, jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Amin.